terpaksa menikah lagi. Bab 2. Setelah berganti pakaian, kini mereka berempat sedang makan bersama di dalam kamar. Intan menyuapi Reka dan Rizky secara bergantian. Ia selalu memanjakan kedua anaknya. Ia ingin menebus masa 18 bulan komanya yang tidak bisa merawat mereka. "Kamu juga harus makan, sayang," ujar Riko, seraya menyodorkan sesuap nasi ke depan mulut Intan. Intan pun membuka mulutnya dan menerima suapan dari Riko. Reka dan Rizky melihat itu dengan memajukan bibirnya. Reka juga mau, "Pah," pinta Reka, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Riko pun memasukkan sesuap nasi ke dalam mulut Rika. "Rizky juga," ujar Rizky ikut-ikutan seraya menunjuk bibirnya yang sudah terbuka lebar. "Rizky, kamu selalu saja meniru apa yang aku mau," seru Reka dengan mulut penuh makanan. "Kita kan kembar, jadi harus sama-sama dong," sahut Rizky. "Enggak, kamu laki-laki dan aku perempuan," balas Reka, tidak mau mengakui kalau mereka kembar. Sudah, jangan bertengkar terus," lerai Riko. Reka dan Rizky pun cemberut dan saling membelakangi. "Seperti inikah rasanya punya anak? Setiap hari harus mendengarkan pertengkaran mereka," keluh Riko dalam hati. Sore hari, mereka pergi ke pantai untuk menyaksikan matahari tenggelam bersama-sama. Reka dan Rizky berlarian di atas pasir putih sambil sesekali mencipratkan air pada saudaranya. Riko dan Intan mengawasi mereka sambil duduk di atas pasir pantai yang tidak jauh dari mereka. Intan menyandarkan kepalanya pada bahu Riko yang duduk di samping kanannya. "Mas, aku sangat bahagia," ujar Intan, tiba-tiba seraya menyematkan anak rambutnya yang tertiup angin pada daun telinganya. "Aku juga, sayang. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama," balas Riko dengan tersenyum dan memeluk bahu Intan. Ia masih ingat betapa hancur hatinya saat melihat istrinya koma selama 18 bulan. Ia hampir kehilangan semangat hidupnya. Ia tidak mau kehilangan seseorang yang sudah mendampingi hidupnya dan melahirkan anak-anaknya. Ia selalu berdoa pada Tuhan agar istrinya bisa kembali sehat seperti semula. Hingga akhirnya Tuhan mengabulkan doanya setelah 18 bulan kemudian. Begitu juga dengan Intan. Ia merasa sangat bersyukur karena Tuhan masih memberinya kesempatan untuk hidup dan menjaga suami serta kedua anaknya. Ia ingin hidup lebih lama lagi. Ia ingin melahirkan banyak anak untuk Riko dan menua bersama-sama. Ia juga ingin melihat anak-anaknya menikah hingga melahirkan cucu-cucu yang lucu untuknya. "Rizky, jangan, nanti Rika basah," seru Reka pada Rizky yang sedang mencipratkan air ke mukanya. Rizky pun tersenyum nakal dan melanjutkan aksinya. Reka semakin geram. Ia berlari menghampiri Intan dengan menangis. "Mama, Rizky nakal," seru Reka, lalu duduk di pangkuan Intan dan memeluknya. "Rizky, nggak boleh gitu ya, sayang," kau tegur Intan dengan halus. Rizky pun menganggukkan kepalanya dengan cemberut. Reka tahu Rizky kesal. Ia pun beranjak bangkit lalu menghampiri Rizky. "Mau main sama papa?" tawar Riko dengan tersenyum. Rizky menatap Riko lalu tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan mantap. Riko pun mengangkat tubuh Rizky dan memosisikan datar seperti pesawat. "Terbang!" seru Riko, seraya berlari ke sana kemari. Rizky pun tertawa lepas. Intan dan Reka menyaksikan Riko dan Rizky yang sedang bermain bersama.
Matahari semakin menenggelamkan dirinya. Pantai mulai sepi karena banyak orang yang mulai kembali ke hotel. Begitu juga dengan Riko dan Intan. Mereka berempat berjalan bergandeng tangan menjauhi pantai. Langit pun berubah warna menjadi jingga karena hari sudah senja. Baca selengkapnya di Karya Karsa, Kam atau Siva.